Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Beberapa hari yang lalu beredar proposal fiktif yang mengatasnamakan ketua stasi yang akan membangun gereja dengan mengubah nama pastor paroki dan memalsukan tanda tangan saya dan cap keuskupan. Setelah kami telusuri, ternyata orang ini dari keuskupan lain, dan tentu saja orang Katolik. Saya bertanya-tanya dalam hati, mengapa masih ada orang Katolik lagi, pengikut Yesus, yang mau seperti Yudas mencuri? Padahal Tuhan mengajarkan kita untuk solider dengan orang lain, orang miskin yang selalu ada di sekitar kita. Tuhan membiarkan Maria mengurapi kakinya. Karena Tuhan menghendaki kita ambil bagian dalam karyanya, menemani dia. Seperti hamba Yahweh yang diwartakan oleh Yesaya, Yesus akan berjalan sendirian, ditinggalkan oleh semua orang, juga oleh murid-muridnya, orang-orang terdekatnya. Dia akan berjalan sendirian, menempuh kematian di atas salib. Dia membiarkan Maria Magdalena mengurapi kakinya karena ingin agar
sesungguhnya kita bersama dengan Dia, menemaninya, memanggul salib kita, dan tidak lari. Mari kita mohon rahmat Tuhan, agar orang-orang seperti Yudas Iskariot, atau seperti orang yang membuat proposal dan memalsukan kepentingan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Mari kita berdoa juga untuk orang-orang yang tidak jujur, tidak adil, tidak benar hidupnya. Para suami yang mengkhianati istrinya, atau istri yang tidak setia pada suaminya. Orang tua yang tidak memperhatikan anak-anaknya, atau anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Anak-anak yang tidak merawat orang tuanya, yang kesepian, yang sakit, yang tinggal sendirian. Ada begitu banyak juga orang yang tanpa rumah, hidup lontang-lantung, tanpa pekerjaan, tanpa masa depan. Ada begitu banyak orang yang jujur, yang rela berkorban untuk orang lain, yang bahkan rela bertaruh nyawa, bekerja keras untuk kepentingan sesama. Bagi mereka, Tuhan mengorbankan diri agar orang-orang yang hidup tidak benar, tidak adil, tidak jujur, bertobat dan kembali di jalan yang benar. Dan Tuhan pasti berterima kasih kepada orang-orang yang peduli, pada orang-orang miskin, sengsara, orang-orang yang kesepian, yang peduli kepada keselamatan sesama, yang menyertai Tuhan memanggul penderitaan dan menebus dosa dunia. Mari kita mohon rahmat-Nya agar dunia ini kembali penuh sukacita sebagai anak-anak Allah, hidup berbahagia menghidupi kasih dan kerahiman Allah di dalam mencintai sesama saudara kita dalam persaudaraan yang sejati. Tuhan